Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku paket informatika kelas 9 di halaman 29. Kita akan membahas aktivitas individu, yaitu tentang pengantaran paket ya. Jadi di sini diceritakan bahwa ada kurir yang bernama Hara. Dia berada di sebuah kompleks. Kemudian ada 9 rumah dari A sampai J. Kemudian waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lain memerlukan waktu 10 menit. Jadi misalkan dari A ke B 10 menit, B ke C 10 menit, H ke J 10 menit. Jadi perpindahan dari antar rumah dia memerlukan waktu 10 menit. Kemudian saat ini Hara berada di rumah H. Jadi sekarang Hara berada di sini. Hara bisa berpindah searah jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam. Jadi saat ini si Hara ada di posisi H. Kemudian di sini ada tantangan. Jika Hara memulai mengantar paket dari rumah H dan berakhir di rumah F, jadi rumah awalnya H, kemudian dia akan berakhir atau selesai mengantar paket di rumah F dengan ada track waktu, jadi ada catatan waktu yang dia tempuh, yaitu 20 perjalanan pertama dia menempuh waktu 20 menit, perjalanan kedua dia membutuhkan waktu 10 menit, kemudian perjalanan ketiga dia butuh waktu 20 menit, dan perjalanan keempat yaitu sampai dengan menuju ke rumah F dia butuh waktu 40 menit. Jadi dia akan melewati 3 rumah. Sekarang yang ditanyakan, kira-kira dari track waktu ini Hara melewati rumah yang mana saja. Jadi itu adalah tantangannya. Cara pengerjaannya kita bisa memanfaatkan tree atau graf yang kita pelajari di beberapa minggu lalu. Di sebelumnya kan kita belajar tentang tree, jadi kita bisa menggunakan tree ini sebagai kita bisa melakukan prediksi ke rumah mana saja yang Hara lewati dengan track record 20, 10, 20, 40 menit. Kita bisa lihat di sini. Kita simak bagaimana pengerjaannya. Kita mulai saja. Jadi pertama dia akan memakan waktu 20 menit yaitu melewati dua rumah ya. Kita mulai dari H, si Hara dari H, kemudian dia opsi pertama dia bisa melewati A, kemudian opsi kedua dia bisa ke F, tapi F ini kan adalah target akhir jadi kita coret saja. Kemudian A ke B yaitu waktunya 10 menit, kemudian A ke J, kemudian cabang yang berikutnya J ke G yaitu 2 rumah, atau J ke B. Opsi yang kedua J ke B. Sekarang kita ke B lagi, B ke J itu cabang yang ke kiri, kemudian lanjut lagi dari B ke D, kemudian kita lanjut dari G sekarang, kemudian G ke 2, 3, 4 ke C, kemudian dibalik dari G ke 1, 2, 3 ke B keempat, kemudian dia dari B ke J atau G ya, B ke G, kemudian dari B ke 1, 2, 3, 4 ke F, kemudian dari J ke 1, 2, 3, 4 ke E, kemudian lagi dari J ke 1, 2, 3, 4 ke D. Sekarang lagi dari D ke 2 gamat ke J, kemudian kembali lagi ke D, terus 1, 2, 3, 4 D ke H. Dari sini kita bisa lihat di mana huruf F-nya. Jadi untuk ke F dia butuh F, B, J, A, H. Jadi ini petanya dari awalnya H,
kemudian ke A, yaitu 20 ya, 1, 2, kemudian ke J, ke kiri ya, 10 menit ke kiri, kemudian dari J ke B, 1, 2, kemudian B ke F, 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah kalau kita lihat di sini, ini seperti pohon ya. Jadi kalau di informatika ini dinamakan pohon keputusan. Jadi misalkan ada soal lagi dengan soal yang sama, dengan menit yang sama, misalkan titik awalnya H, dia si Hara, kemudian titik akhirnya C, kita bisa dilihat di sini, yaitu lihatnya C, G, J, A, H. Jadi si Hara, jika titik awalnya H, kemudian titik akhirnya C, jadi si Hara perlu melewati H, A, J, G, J, G, C. Kemudian dengan titik-titik yang lain, misalkan ditentukan titik awalnya H, kemudian dengan titik akhir E, kita lihat di sini ada nggak? Oh, ada H dan E. Kita bisa tracing. Jadi si Hara untuk dari H ke E dengan waktu yang sama, pola waktu yang sama, dia bisa melewati H, A, B, J, E. Jadi ini dinamakan dengan pohon keputusan. Kita bisa men-tracing kemungkinan-kemungkinan dari kemungkinan yang ada. Jadi kita tinggal mengikuti jalur yang ada ini. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.